Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pengen Gadget. Pada video kali ini Hanif akan berikan 10 HP harga 1 jutaan terbaik per Januari 2025 ini. Kalau kalian pengen punya smartphone dengan harga murah meriah di kisaran 1 sampai 1,5 juta, nah tepat sekali kamu berkunjung di channel yang tepat. Sebab Pengen Gadget akan mengulas 10 HP terbaik di harga 1 jutaan yang layak untuk kamu pakai di tahun ini. Meski harganya murah, 10 HP ini nggak bisa dikatakan sebagai HP murahan. Pasalnya berbagai smartphone hadir dengan spesifikasi yang bisa dikatakan cukup mumpuni untuk kebutuhan penggunaan sehari-hari. Penasaran? Yuk tonton videonya sampai selesai. HP yang pertama ada Itel S25. Itel ini memang rilis tahun 2024 akhir. Layarnya sudah AMOLED 6,78 inci dengan chipset Unisoc Tiger T620. Baterainya 5000 mAh dengan harga 1,7 jutaan aja. Karena dibekali Unisoc Tiger T620, ini menawarkan performa mumpuni untuk kelas harga 1 jutaan. Untuk visual layarnya juga baik dan terang karena punya tingkat kecerahan layar mencapai 1800 nit, lebih tinggi dari Itel S25 Ultra. Layarnya juga sudah memakai panel AMOLED dengan refresh rate 120Hz, yang mana ini jarang ditemukan untuk kelas harganya. Untuk hasil kamera utama dan selfie-nya sudah cukup baik ya karena 1 jutaan ya. Konektivitasnya sudah lengkap, ada NFC, infrared, dan juga fingerprint under display. Kapasitas baterainya tadi sudah disebutkan 5000 mAh dengan fast charging 18 watt dan bypass charging. Untuk port audio jacknya masih ada, jadi kalau kalian masih ingin memakai kabel jack untuk headsetnya masih bisa ya guys. Itel S25 ini juga dijanjikan dapat pembaruan sistem sampai Android 15 alias 1 kali, lebih baik daripada tidak dapat pembaruan sama sekali kan? Gimana menurut kalian? Untuk HP yang kedua ada Tecno Spark Go 1. Tecno Spark Go 1 ini rilis tahun 2024 kemarin, ya masih baru. Layarnya IPS LCD 6,67 inci dengan chipset Unisoc Tiger T615. Baterainya 5000 mAh dengan kisaran harga masih 1 jutaan aja. Layarnya udah mendukung refresh rate 120Hz yang mana jarang ditemukan untuk kelas harga 1 juta. Performa untuk keseharian cukup memadai dengan Unisoc Tiger T615 karena bisa untuk bermain game ataupun multitasking lainnya. Desain bodinya unik, sudah ada punch hole-nya. HP ini juga udah dibekali sertifikasi IP54 yang dapat mengurangi risiko rusak setelah terkena debu atau percikan air dari segala sisi. Untuk daya tahan baterainya juga tergolong oke, diklaim daya tahan baterainya bisa memutar video YouTube sampai 19 jam. Tecno Spark Go 1 juga hadir dengan dual stereo speaker. Ini langka banget di harga 1,1 juta. Kameranya 13 megapiksel, ya ini udah cukup sih kalau kalian hanya ingin foto-foto sedikit dan juga untuk online meeting ini masih oke. Karena memang kamera bukan fokus tujuan utamanya. Tecno Spark Go 1 juga udah menggunakan Android 14 Go Edition yang ringan dan juga gesit. Memang mungkin Android Go ini jadi kekurangan bagi sebagian orang karena ada beberapa fitur yang dibatasi dan kurang lengkap. But 1 jutaan ini worth it sih. HP yang ketiga ada Vivo Y19s. Vivo Y19s ini rilis tahun 2024 juga. Layarnya IPS LCD 6,68 inci dengan chipset Unisoc Tiger T612. Baterainya 5500 mAh dengan kisaran harga 1,6 jutaan sampai 1,8 jutaan aja. Vivo Y19s ini punya kemampuan tahan banting dan durability-nya yang baik berkat sertifikasi MIL STD 810H dan tes jatuh SGS 5 star drop resistance. Vivo Y19s juga diklaim punya bodi yang kokoh karena dilengkapi dengan rock solid body. Bodinya tahan debu dan air, sudah sertifikasi IP64 yang berarti tahan terhadap debu dan juga semburan air dari segala sisi. Baterainya 5500 mAh, ini pastinya besar
yang mana dapat dengan mudah bertahan selama 1,5 hari dengan penggunaan biasa sehari-hari. Hadir dengan refresh rate 90Hz yang membuat tampilan layar lebih halus saat scrolling, apalagi layarnya tergolong cerah karena punya tingkat kecerahan sampai 1000 nit. Vivo Y19s juga hadir dengan sensor sidik jari di samping menyatu dengan tombol power. Vivo Y19s juga menawarkan RAM sebesar 6GB dengan storage 128GB di harga 1,9 jutaan. Untuk yang 4GB bisa di 1,8 jutaan, yang storage-nya 64GB di harga 1,6 jutaan. Untuk kemampuan kamera sudah oke, tetapi bukan yang bagus banget untuk kelas harga 1 jutaan. Mungkin bisa kalian pertimbangkan kembali, but 1 jutaan ini worth it banget. HP yang keempat ada Itel P65. Itel P65 ini rilis tahun 2024 juga dengan layar IPS LCD 6,7 inci dengan chipset Unisoc Tiger T615. Baterainya 5000 mAh dengan harga 1,4 jutaan aja. Sudah menggunakan desain stylish cyber ala mecha, ada fitur sleek ring light sebagai lampu notifikasi. Layarnya sudah punch hole dengan refresh rate tinggi 120Hz. Pengecekan layar jadi terasa pastinya mulus dan juga nyaman. Dibekali fitur dynamic bar yang unik pada layar yang membuat notch-nya ini jadi lebih atraktif. Performanya Unisoc Tiger T615 yang oke untuk multitasking hingga bermain game. Kapasitas memorinya luas dengan slot micro SD khusus untuk memperluas lagi kapasitasnya. Storage-nya sudah menggunakan UFS, kecepatan baca dan tulisnya lebih baik dibandingkan dengan eMMC. Kapasitas baterainya 5000 mAh seperti yang disebutkan, bisa diperluas dengan charging case 2400 mAh yang mudah digunakan. Sudah mendukung fitur bypass charging yang jarang ada di kelas harga 1 jutaan. Hasil kamera 50MP yang lumayan bagus, terutama di kondisi cahaya yang mendukung seperti terang di siang hari atau di outdoor. Sudah dibekali juga fitur NFC, fingerprint, dan juga gyro hardware yang sangat responsif. Gimana? Menurut kalian ini bagus? Atau kalian bisa pertimbangkan dengan HP-HP yang sebelumnya telah pengen gadget rekomendasikan? HP yang kelima ada Nubia V60 Design, rilis tahun 2024 dengan layar IPS LCD 6,6 inci dengan chipset Unisoc Tiger T606, baterainya 5000 mAh, harganya 1,5 jutaan. Nubia V60 Design ini desainnya cukup mewah di kelas harga entry level, bezelnya tipis di kiri dan kanannya, ukuran layar cukup luas yaitu 6,6 inci, panel IPS LCD, pergerakannya pasti nyaman berkat refresh rate 90Hz. Kinerjanya didukung dengan Unisoc Tiger T606 mampu memainkan game berat dengan lancar. Hasil kamera utamanya 50MP yang sudah cukup baik dengan dukungan autofocus PDAF. Sudah dibekali dengan fitur NFC dan juga fingerprintnya ada di bodi samping. Ketahanan baterainya awet dengan kapasitas 5000 mAh yang didukung fast charging 22,5 watt. Gimana? Worth it kan? Itu kembali lagi kepada pilihan kalian. HP yang keenam, HP yang banyak orang bicarakan yaitu Itel RS4, rilis tahun 2024 kemarin tapi masih tergolong baru. Layarnya IPS LCD 6,6 inci, chipsetnya MediaTek Helio G99 Ultimate, baterainya 5000 mAh, harganya mulai 1,6 jutaan aja. Layarnya 6,6 inci dengan refresh rate 120Hz, pergerakannya pastinya udah mulus. Sudah dibekali dengan fitur dynamic bar ala-ala Dynamic Island. Kualitas audionya stereo speaker yang udah cukup baik dan lantang karena kebanyakan harga 1 jutaan masih menggunakan mono speaker. Performanya tangguh sekali untuk gaming berat karena Helio G99 Ultimate ini gak beda jauh dengan Helio G100.
Dikombinasikannya dengan RAM 12GB dan internal UFS 2.2 kapasitas 256GB yang di harga 1,9 jutanya. Ada varian RAM 8 dengan internal 128 yang harganya 1,6 jutaan. itel RS4 ini masih punya slot microSD khusus untuk memperluas kapasitas memorinya. Perekaman video belakang dan depannya bisa sampai 2K atau 1440p dengan 30 fps. Sudah dibekali fitur NFC untuk aktivitas transaksi digital yang lebih mudah dan praktis. Baterainya 5000 mAh yang awet dengan fast chargingnya 45 watt. Gimana? Kalau menurut Mimin, itel RS4 masih menjadi the king of 1 jutaan untuk saat ini. Untuk selanjutnya, HP ke-7 ada Infinix Hot 40 Pro. Rilis tahun 2024 kemarin dengan layar IPS LCD 6,78 inci dengan chipset MediaTek Helio G99. Baterainya 5000 mAh, harganya 1,8 jutaan aja. Infinix Hot 40 Pro ini build quality-nya bagus, bodinya kokoh dan juga punya finishing matte pada back covernya. Tetapi layarnya masih 90Hz yang juga lebar, responsif. Sebenarnya masih mencukupi sih untuk penggunaan outdoor. Ada fitur Magic Ring juga untuk menampilkan animasi notifikasi seperti Dynamic Island. Speakernya stereo dengan kelantangannya bagus sekali. Performanya menggunakan SoC Helio G99 yang keren, bisa main game berat. Internalnya 8256GB yang besar, masih ada slot micro SD, punya NFC multifungsi untuk cek dan isi saldo e-money sekaligus emulasi kartu akses. Punya sensor yang lengkap termasuk sensor giroskop fisik. Baterainya 5000 mAh yang udah cukup untuk penggunaan sehari penuh. Baterainya didukung fast charging 33 watt untuk pengisian daya 0 sampai 100% ditempuh hanya 1,5 jam aja. Kameranya mampu bekerja dengan baik, foto low light juga bagus untuk kelasnya. Bisa merekam video 2K 30 fps dan 1080 60 fps. Paket penjualannya juga lengkap, pasti dapat charger, soft case dan juga pelindung layar. Selanjutnya HP ke-8 ada Redmi 14C. Redmi 14C ini rilis tahun 2024 dengan layar IPS LCD 6,88 inci dengan chipset MediaTek Helio G81 Ultra. Baterainya 5160 mAh dengan harga di kisaran 1,4 jutaan hingga 1,7 jutaan. Redmi 14C ini performanya tergolong oke untuk di kelas harga 1,7 jutaan. Chipnya yang dipakai MediaTek Helio G81 yang udah mumpuni dengan RAM 8GB, storage-nya 256GB. Ada varian yang lebih murahnya 1,4 jutaan, RAM-nya 6GB, storage-nya 128GB. Masih cukup enak untuk multitasking. Redmi 14C ini hadir dengan desain yang menarik, elegan, dan juga bodi belakangnya dilapisi finishing matte yang tahan noda sidik jari. Dibekali dengan layar yang lebar yakni 6,88 inci, sangat bagus untuk konsumsi media dan juga pengalaman penggunanya. Sudah disebutkan daya tahan baterainya tergolong awet, yaitu kapasitas 5160 mAh, yang mana ini bisa tahan seharian penuh untuk penggunaan biasa. Dibekali dengan pengisian dayanya 18 watt yang cukup lumayan untuk harga 1 jutaan, sensor pemindai sidik jari di tombol power yang mudah dijangkau, dan juga sudah memakai HyperOS dengan berbagai fitur yang menarik dan lebih baru. Untuk harga 1 jutaan ini oke sih, ini worth it karena sudah menggunakan Helio G81, RAM-nya pun di 8 hingga storage-nya 256GB. Cukup oke untuk harga mulai 1,4 jutaan. HP yang ke-9 ada Poco C75. Poco C75 ini rilis tahun 2024 kemarin, tidak jauh dari 2025, dengan layar IPS LCD 6,88 inci dengan chipset MediaTek Helio G81 Ultra. Baterainya 5160 mAh dengan harga 1,4 jutaan hingga 1,7 jutaan. Layarnya sudah mendukung refresh rate 120Hz, sudah menawarkan pengalaman multimedia yang enak banget.
Kameranya juga 50 megapiksel dengan kualitas mumpuni di kelas harga 1 jutaan ya. Daya tahan baterainya tergolong baik untuk harian, sama seperti HP sebelumnya. Performanya handal untuk harga 1 jutaan, oke. Untuk gaming, multitasking, masuk. Sudah hadir dengan Bluetooth 5.4, sudah NFC dan juga sensor sidik jari di tombol power yang mudah dijangkau. Untuk fast chargingnya masih tergolong standar, nggak cepet dan juga nggak lambat. Balik lagi karena ini start from 1,3 jutaan aja. Tapi sudah tawarkan HyperOS, antarmukanya sudah menyegarkan, menarik dan juga lebih baru dibanding yang lainnya. Untuk 1 jutaan, menurut Mimin, Poco C75 masih banyak yang harus dibenahi sih. Masih banyak pilihan-pilihan lain. But, kalau memang kalian suka desainnya, kalian bisa ambil ini. Untuk HP yang ke-10 ada Infinix Hot 50. Kalau tadi Itel RS4 itu dia king, mungkin ini bisa menandingi Itel RS4 ini dengan harga yang lebih sedikit, tetapi performanya naik sedikit. Infinix Hot 50 ini rilis baru-baru kemarin ya, 2024 akhir, dengan layar IPS LCD 6,78 inci, chipsetnya MediaTek Helio G100. Pilihan RAM-nya ada 6GB dan 8GB, memori internal ada yang 128GB hingga 256GB. Kameranya 50 megapiksel wide dan juga ada kamera AI-nya dengan baterai 5000 mAh. Untuk desain dan build quality-nya oke banget dan diklaim tahan percikan air. Layarnya besar dan responsif, refresh rate sudah 120Hz. Apalagi performanya pastinya ngebut dong. Oke banget untuk main game berat karena sudah pakai Helio G100. Mirip-mirip dengan RS4, kalau RS4 menggunakan G99 Ultimate, kalau Infinix Hot 50 ini pakai Helio G100. Untuk fiturnya sudah menggunakan fitur NFC, multifungsi, dan triple slot micro SD. Jadi kalau misalnya kalian ingin menambahkan lagi storage-nya dengan micro SD, ini bisa banget. Kameranya 50MP, oke banget, lumayan. Karena di harga 1,6 jutaan ini kalian bisa dapetin kamera 50 megapiksel. Paket penjualannya lengkap, ada chargernya dan dukung bypass charging, serta dapat softcase gratis. Untuk pengisian dayanya masih 18 watt. Kabel USB Type-C. Sebenarnya tidak terlalu fast charging, tetapi tidak lemot juga dalam nge-charging. Dan baterainya ini 5000 mAh, bisa awet seharian. Bahkan ketika kita bermain game, kita bisa aktifkan mode hemat, mode standar, hingga mode performance. Kalau kalian hobi bermain game, kalian bisa bandingkan dengan Itel RS4. Infinix Hot 50 menurut Mimin masih di atas sedikit dari RS4. Cuman kalau ingin harga yang lebih murah, kalian bisa ambil Itel RS4. Nah, itulah dia Pengen Gadgeters 10 HP 1 jutaan terbaik per Januari 2025. Bukan bermaksud HP-nya 2025, tetapi masih terbaik hingga tahun 2025 ini. Like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe channel Pengen Gadget agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari Pengen Gadget. Terima kasih sudah menonton Pengen Gadgeters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.